Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimat yang semoga adalah mata Allah azza wajalla, kembali melanjutkan pembahasan dari hadis ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-37 tentang masalah pahala, niat dan dosa. Yani niat kebaikan, kemudian niat mengamalkan kebaikan, kemudian niat untuk melakukan keburukan, serta niat dalam rangka sampai mengamalkan keburukannya. Kita ulangi lagi hadisnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala annahu qala, ya, dari Nabi sallallahu yang meriwayatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rabbnya, hadis qudsi, annahu qala, Allah azza wa jalla berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat, sesungguhnya Allah sudah menakdirkan, menuliskan di Lauhul Mahfuz, begitu juga menakdirkan berupa porsi pahala, ya, al hasanat was sayyiat, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, semuanya sudah dijelaskan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian diperinci, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berazam niat, tekad bulat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis di sisinya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia berham, yakni sudah berniat, berazam untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, katabahallahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsira, maka Allah akan tulis untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat, lebih dari itu, yakni ad'af katsira, berlipat-lipat. Wa in hamma bisayyi'atin, kemudian apabila dia melakukan keburukan, berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkan keburukan tersebut. Ini yang kita bahas insyaallah.
katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan tulis untuknya ya di sisi Allah Azza wa Jal sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia sudah berniat untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan tulis di sisinya untuknya tersebut satu keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim di dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan lafaz-lafaz yang tadi telah kita bacakan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lampau sedikit kita mengambil satu penggalan di atas yang disebutkan Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, ya maka akan ditulis baginya apa? Kebaikan yang sempurna. Dan ini telah kita jabarkan panjang lebar, ada sekitar 3 poin ya pembahasan ini. Ya, ada 3 poin beserta contoh-contohnya yang telah lampau. Kemudian juga kita menyebutkan penggalan berikutnya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan kemudian mengamalkannya maka akan ditulis baginya berapa? 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Dan telah kita jabarkan hukum asalnya kebaikan itu ditulis menjadi berapa kali? 10 kebaikan itu hukum asalnya. Namun ada beberapa amal saleh yang apabila dilakukan lebih dari 10 kebaikan. Contohnya adalah sedekah 700 kali lipat di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga masalah puasa, pahalanya tak terbatas. Kemudian sabar, ya juga itu tak terbatas, ya. Kemudian juga kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lampau sebab-sebab dilipat gandakannya pahala lebih dari 10. Pernah kita sebutkan ada 7 poin ya tentang keislaman seorang, kualitasnya, kemudian tentang keikhlasan seorang. Ya, keikhlasan seorang juga mempengaruhi karena ada orang yang beramal saleh ya, ada 3 poin yang disebutkan. Pertama, dia melakukannya karena imtithal li amrillah, melaksanakan perintah Allah untuk mengharap pahala Allah, ini ikhlas. Ada yang kedua sekedar melakukan kewajiban. Ya, ini saya sholat karena wajib, bukan karena untuk mengharap pahala Allah, untuk mendapatkan surganya. Ini berbeda, walaupun diterima nantinya. Ya, bahkan sebagian ada yang ada sholat, yakni seperti adatnya dia. Ini juga berpengaruh masalah apa? Masalah pahala. Kemudian yang ketiga, yang melakukan amal saleh karena riya wa sum'ah. Ya, karena ingin mendapatkan secercah dunia atau menggabungkannya, dan ini juga akan berpengaruh. Ya, walaupun nanti tidak sedikit atau gimana, itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamalul ikhlas, ikhlas yang sempurna ini mempengaruhi amal pahala seseorang. Kemudian yang ketiga, amalan itu sendiri dan urgensinya. Pernah kita sebutkan orang yang membangun masjid di desa yang belum ada masjid ini berbeda dengan orang yang membangun masjid di yang tempat yang sudah banyak masjidnya. Ini berbeda. Kemudian yang keempat, keistimewaan tempat. Ya, Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 salat. Di Masjidil Haram 100.000. Kemudian yang kelima, jenis amalannya. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Amalan wajib tentu pahalanya lebih besar ketimbang amalan yang sunnah. Kemudian yang keenam, idhamuz zaman. Ya, agungnya waktu, zaman, momen, seperti 10 awal bulan Dzulhijjah, atau seperti 10 akhir di bulan Ramadan, atau seperti Lailatul Qadar. Ya, ini pahalanya berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, fadlul amil. Orang yang melakukannya ini juga berbeda. Para sahabat melakukan amalan berbeda pahalanya dengan non sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertakwa, yang saleh, yang mendekatkan diri pada Allah itu berbeda dengan orang yang tidak bertakwa misalkan. Ini pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jenis yang ketiga
yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Apabila dia hendak melakukan keburukan, sudah memiliki niat azam keburukan, falam ya'malha, akan tetapi tidak mengamalkannya atau belum mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis di sisinya kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Seperti apa kebaikan yang sempurna ini? Ini ditulis atau disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan kami tambahkan juga dengan penambahan Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah ta'ala yang tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama, ketahuilah keadaan-keadaan orang yang ham bisayyi'ah, yang sudah memiliki niat sampai tidak mengamalkan. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah an yahumma bisayyi'ati ay ya'zim 'alaiha biqalbihi. Dia sudah memiliki tekad yang bulat untuk melakukan keburukan. Yani tidak hanya sekedar lintasan pikiran di dalam hati. Karena lintasan pikiran yang hanya sekedar melintas itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat pahala dan tidak mendapatkan dosa. Ya, dia sudah berazam ini. Thumma yuraji'u nafsahu. Kemudian dia berpikir ulang ketika ingin melaksanakannya. Ya, fayatrukuha. Kemudian dia meninggalkannya, antum garis bawahi lillah, karena Allah azza wajalla. Antum garis bawahi karena meninggalkannya karena Allah. Ini penting. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang meninggalkan dosa bukan karena Allah. Nanti kita sebutkan, bisa jadi karena manusia, karena takut aibnya terbongkar akhirnya berhenti, ya. Tapi dia di sini meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang mendapatkan pahala hasanatan kamilah. Kebaikan yang sempurna, ya, karena dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam sebuah hadis akan menggantikannya menjadi yang lebih baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lihat, karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, berarti ikhlas, karena Allah, pentingnya ikhlas, ya, maka akan diganti, janjinya Allah akan diganti menjadi yang lebih baik dari apa yang ia tadi menginginkan, entah itu keburukan atau perkara yang haram, yang akan diganti dengan momen yang lebih baik, tentunya dengan hal yang tidak diharamkan, ya, hal yang tidak diharamkan. Ini luar biasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah keadaan yang kedua, ayuhal ikhwah, an yahumma bisayyi'ati wa ya'zim 'alaiha. Dia sudah memiliki niat bulat untuk melakukan keburukan dan sudah berazam untuk melakukan keburukan. Lakin ya'jizu anha, akan tetapi dia tidak bisa sampai melaksanakannya. Tidak mampu untuk melaksanakan, ajiz, lemah. Biduni an yas'a bi asbabiha, tanpa melaksanakan sebab. Memang dia sudah nggak bisa, walaupun tidak sampai ke ikhtiar melakukan sebab-sebabnya. Ya, seperti apa? Contohnya, maka orang ini dihukumi apa? Dihukumi mendapatkan dosa. Dihukumi mendapatkan dosa dari dosa niatnya. Dihukumi mendapatkan dosa dari dosa niatnya. Loh, kok bisa Ustaz? Dia belum melakukan ikhtiar. Iya, niatnya sudah dihukumi dosa. Sebagai contoh, ini disebutkan contohnya, dan contohnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dan lainnya, ya. Seperti seseorang yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan
Ada golongan orang yang memiliki harta, kemudian dengan hartanya itu dia berfoya-foya, tabdzir, bahkan menggunakan hartanya untuk maksiat. Maka ada orang lain mengatakan begini, lau anna li mithla mali fulanin fa'amalu fihi mithla amalihi. Sekiranya aku seperti si fulan yang tajir ini, yang punya harta banyak ini, yang berfoya-foya, maka aku akan mengamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Ya, aku akan mengamalkan sebagaimana si fulan yang melakukan amalan tersebut. Di sini dia melakukan sebab enggak? Melakukan sebab enggak? Tidak. Ya, dia hanya azam, bahkan sampai mengucapkan. Tetapi tahsilnya enggak ada. Untuk meraih sebab-sebab itu enggak ada, dan dia pun belum mengamalkannya. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fahuma fil wizri sawa. Maka dia sesuai niatnya dan dia akan mendapatkan dosa sama seperti dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sawa, kata Nabi SAW. Fahuma, maka dua orang ini fil wizri, dalam hal dosa sama. Karena apa? Sama-sama berharap bisa melakukan amalan tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengerikan nih masalah niat nih. Tentunya niat yang sampai azam, bukan hanya lintasan pikiran ya. Ya dia sudah, kalau saya punya itu saya akan melakukan demikian, apalagi sampai diucapkan misalkan kayak orang ini. Maka hati-hati ya, maka hati-hati. Kemudian keadaan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah an yahumma bisayyi'ati. Dia sudah berazam, tekad bulat untuk melakukan keburukan. Wa yas'a fi husuliha. Dan dia juga melakukan sebab. Kalau yang nomor 2 melakukan sebab tidak. Yang nomor 3 melakukan sebab. Walakin, akan tetapi di akhir caranya dia ini, di akhir sebabnya ini, ya'jiz, dia nggak mampu melaksanakan keburukan tersebut. Ya, tidak mampu melakukan keburukan tersebut, baru sebab-sebabnya doang. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fahadha yuktab alaihi wizrus sayyi'ati kamila. Maka orang ini dituliskan dosa keburukan secara sempurna. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim berperang dengan masing-masing membawa pedangnya, yakni ingin saling membunuh, maka kata Nabi, al qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Orang yang membunuh dan yang terbunuh di mana? Di neraka. Maka para sahabat heran dengan statement Nabi ini. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasulullah, kami tahu kalau qatil yang membunuh pasti masuk neraka. Fama balul maqtul. Lantas kenapa orang yang terbunuhnya juga masuk neraka? Nah, maka lihat jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menegaskan tentang apa yang kita bahas. Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sudah berusaha, berantusias sekuat tenaga ingin membunuh temannya juga. Maka karena nggak kesampaian keburu dia dibunuh dulu, jadi nggak mampu, maka dia ditulis dengan niat keburukan tersebut. Sehingga dia masuk neraka dengan sebab niatnya tadi. Tuh, maka kata para ulama, walau dia sudah melakukan mengerahkan tenaga untuk bisa melakukan untuk membunuh, tetapi di akhir dia tidak membunuh, masuk neraka. Waliyadhu billah. Ya, ini contoh di dalam hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari dan Muslim. Contoh berikutnya disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada seorang yang ingin mencuri, bahkan dia berusaha naik tembok atau mendatangkan
apa itu tangga yang bisa dilipat, ya, agar bisa loncat pagar, merampok atau mencuri rumah orang lain, ya, mencuri orang lain. Walaupun di akhirnya dia tidak jadi mencuri, ya, maka orang ini mendapatkan dosa apa? Dosa mencuri. Kenapa? Karena dia tidak jadi, entah itu nanti kabur duluan atau memang nggak mampu, misalkan Afwan ada hewan peliharaan seperti anjing, ya, sehingga dia nggak jadi, akhirnya balik lagi kabur, atau karena dia melihat ada CCTV akhirnya nggak jadi pulang kemudian, maka dia ditulis pahala dosa mencuri, waliyadzu billah. Maka dia ini dimasukkan dalam bab ini, apalagi yang sampai terang-terangan mencuri, ya, waliyadzu billah, sebagaimana yang kemarin terjadi. Nauzubillah min dzalik. Al-halur rabi'ah, keadaan yang keempat adalah an yahummal insan bisayyi'ah. Dia memiliki niat buruk, ya, memiliki niat yang buruk. Kemudian ketika ingin mengamalkannya, ya'zifu anha, hatinya kayak mengatakan udah deh jangan. Tapi kata Syekh Utsaimin di sini kasih perinci, la lillah wa la lil ajiz. Dia meninggalkannya bukan karena Allah dan bukan karena dia nggak mampu, bukan. Tapi karena hatinya mengatakan sudah jangan. Ya, ini bukan karena Allah dan bukan karena ketidakmampuan dia untuk melaksanakannya. Ya, bisa jadi karena hatinya masih bersih misalkan. Atau dia mungkin tiba-tiba udah di ente ini orang baik, gak cocok, hina banget ente melakukan amalan ini, akhirnya udah deh janganlah. Paham gak? Tapi dia bukan karena Allah dan bukan dia meninggalkan perbuatan tersebut karena tidak mampu. Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang seperti ini la lahu wa la alaihi, dia tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Sehingga dari sini kita bisa tahu, orang yang meninggalkan keburukan kemudian diganjar mendapatkan pahala yang sempurna adalah mereka yang melaksanakannya, yang meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Hanya itu saja. Selain dari itu tidak mendapatkan pahala, bisa jadi bisa mendapatkan dosa sesuai niatnya. Waliyadzu billah. Jadi hati-hati ini masalah niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik akan mendapatkan kebaikan, kalau niatnya buruk akan mendapatkan keburukan. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad ini tambahan, berarti keadaan yang kelima adalah dia meninggalkan maksiat. Dia sudah berazam, sudah berniat melaksanakan maksiat, kemudian dia meninggalkannya dalam rangka mura'atal khalqi, karena khawatir ketahuan sama orang, atau khaufan minan nas, takut dengan manusia, takut aibnya nanti akan terbongkar, takut aibnya akan terbongkar. Maka dia dapat pahala atau dapat dosa atau gimana? Ya, paham apa tidak? Dia meninggalkan maksiat, belum sampai melaksanakan maksiat, akan tetapi meninggalkannya karena manusia, bukan karena Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, Syekh Sa'id Syithri hafizahullah taala, wa hadza qad ikhtalafa fihi nas. Ini yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan oleh para ulama. Faqila yu'aqab ala niyatihi. Ada yang mengatakan dia tetap mendapatkan hukuman karena niatnya, yakni dapat dosa. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan la yu'aqab. Sebagian lain pendapat yang kedua mengatakan tidak dapat dosa. Ya, dan dua pendapat ini masing-masing disebutkan oleh Syekh Sa'ad, wa liqullin minal qaulaini wijhatuhu wa daliluhu. Semua dari dua perkataan ini dalilnya kuat, ya, kemudian juga pendalilannya pun juga sama.
Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu berarti ada 5 keadaan orang yang meninggalkan dosa, orang yang meninggalkan dosa dan orang yang berniat melakukan keburukan tetapi tidak melaksanakannya, dan satu yang mendapatkan pahala yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha, dan apabila dia melaksanakan keburukan, apabila dia meniatkan untuk melaksanakan keburukan, fa'amilaha, kemudian dia melaksanakan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah cukup nulis untuknya 1 keburukan. Lihat kata Syekh Utsaimin dan Syekh Sa'id juga mengatakan, lihat ketika kebaikan Allah mengatakan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Tapi ketika keburukan sayyi'atan wahidatan, 1 keburukan, Allah tidak mengatakan sayyi'atan kamilatan, keburukan yang sempurna. Menunjukkan, kata para ulama, bahwa keburukan ini sangat hina di sisi Allah, sehingga Allah pun pakai lafadznya 1. Tidak seperti kebaikan 1 kebaikan itu kebaikan yang sempurna, diagungkan sama Allah. Tapi ketika keburukan dianggap ini keburukan. Kenapa? Begitu hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala keburukan ini, sehingga jangan main-main ya. Mentang-mentang 1 keburukan, tetap ini adalah sesuatu yang hina dan sesuatu yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan akan azimi lutfillahi azza wajal bil ibad. Ya, menunjukkan hadis ini betapa besarnya rahmat dan kelembutan Allah kepada para hambanya. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya dengan rahmatnya. Ya, makanya jangan minta dengan keadilannya. Lihat rahmat Allah, hasanah dilipat gandakan, keburukan yang ditulis 1. Ya, keburukannya dengan keadilan. Tapi begitu dengan hasanah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun keadilan hanya 1, bisa jadi nanti diampuni oleh Allah, ditutup lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika antum berdoa jangan minta ya Allah saya berharap keadilanmu. Jangan. Mati nantinya antum, binasa. Tapi minta ya Allah saya mohon rahmatmu. Kenapa? Kalau keadilan Allah ditegakkan kepada kita, kita nggak ada yang selamat, Pak. Karena berapa banyak keburukan yang kita lakukan ternyata dibiarkan oleh Allah, tidak langsung dihukum. Karena kalau pakai keadilan Allah, orang yang berbuat keburukan dapatkan hukuman, dapat dosa, bisa jadi dapat cashnya di dunia. Tapi sama Allah ya'fu wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak. Ya, Allah memaafkan yang banyak. Sedikit dari hamba-hamba Allah, na'udzubillah, yang mendapat cash di dunia. Kenapa? Rahmat Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin, jangan minta keadilan Allah. Kalau minta keadilan Allah, kita semua bakal binasa. Karena tidak ada manusia ini yang bebas dari dosa. Tapi mintalah rahmat Allah. Ya Rabbi bi rahmatik, ya aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Mintalah rahmat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa juga, doa seperti ini tidak hanya di akhir Ramadan. Karena kita butuh terhadap pengampunan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Minta pengampunan dosa agar kita dilenyapkan dari pengaruh-pengaruh dosa dan efek-efeknya. Ini penting sekali ayuhal ikhwah. Jangan ya meminta keadilan Allah. Sebagian orang kan, ya Rabbi saya membutuhkan keadilanmu. Ya membutuhkan keadilanmu. Dia meminta, namanya menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keadilan Allah ditegakkan ya di kita semua, maka kita tidak ada yang selamat ya. Karena Allah sekali lagi
bermuamalah ya dengan hambanya dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maha rahmat Allah yang luas. Sampai orang kafir pun dengan rahmat Allah di dunia. Ya, melihat mereka yang mengatakan Allah punya anak, masih kasih makan, masih kasih minum, masih kasih kesehatan, masih kasih dunia yang begitu banyak. Kalau pakai keadilan Allah, mereka semua harus mati. Iya apa tidak? Karena apa? Lihat, rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku sangatlah luas meliputi segala sesuatu. Wa rahmati ya sabaqat ghadabi, kata Allah. Dan rahmatku itu sampai melewati ya murkaku. Jadi sering-seringnya kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayuhal ikhwah, perlu kita ketahui bersama bahwa sebagaimana al-hasanah itu bisa berlipat-lipat ya di sisi Allah, ketahuilah keburukan juga sama. Keburukan juga bisa berbeda, bisa melampau pesat dosanya di sisi Allah, maka jangan diremehkan. Di antara disebutkan di sini ada 3 poin. Keburukan itu bisa besar dosanya di sisi Allah. Yang pertama, syarafuz zaman. Karena kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu. 10 awal bulan Dzulhijjah, di samping hasanah kebaikan itu dilipat gandakan, maka dosa yang dilakukan di waktu tersebut berbeda dengan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbuatan dosa yang dilakukan di bulan Ramadan itu berbeda tingkatannya ketika Anda di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena syarafuz zaman. Karena waktu yang sangat mulia. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya.
Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sebab-sebab dosa itu bisa berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya akan mendapatkan dosa yang lebih besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syarafuz zaman, karena waktu yang mulia seperti 10 awal bulan Dzulhijjah atau puasa Ramadan di bulan Ramadan ya, atau waktu-waktu yang mulia lainnya. Kemudian yang kedua syaraful makan, mulianya sebuah tempat, mulianya sebuah tempat seperti Makkah, seperti Madinah, yakni kota suci Makkah dan kota suci Madinah. Ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 25 Allah menceritakan tentang orang yang berbuat dosa di kota Makkah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziquhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan perbuatan ilhad, melampaui batas, yakni kata para ulama maksiat secara umum, bi dzulmin dengan kezaliman, yakni nudziquhu min adzabin alim. Maka kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Ini di kota Makkah, ya, di kota Makkah. Sampai ada riwayat, wallahu alam, belum saya koreksi ya, disebutkan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ingin bertemu ya dengan para ulama lain tidak mau di Makkah, tapi di mana, di luar Makkah seperti Jeddah, karena khawatir masuk ayat ini, ya, masuk khawatir ayat ini. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu penduduk Makkah, punya madrasah tafsir di Masjidil Haram di Makkah. Namun sekarang kuburannya di Taif. Kuburannya di mana? Beliau meninggal di Taif. Kenapa? Karena di akhir hayatnya takut dengan ayat ini. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Ya, barang siapa yang berbuat maksiat di Makkah, maka kami timpakan azab yang pedih. Beliau takut sehingga pindah ke kota Taif yang jaraknya 200 kilo dari Makkah, ya, bersampingan dengan Makkah, sehingga kuburannya sekarang ya di daerah Taif, ya, di samping nggak jauh dari kuburannya ada Masjid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Makkah. Maka hati-hati ya, dan sering kami wanti-wanti ya ketika membimbing para jamaah agar ya seperti kebiasaan dia di tanah air ya melakukan haram seperti merokok ya, hati-hati. Rokok di tanah haram itu berbeda dengan ya di tanah suci dari segi apa? Dosanya, hati-hati, karena Anda berapa ratus meter dari Ka'bah. Ya, hati-hati. Atau melakukan perbuatan dosa lainnya, ghibah, namimah, ya, menggunjing, apalagi yang digunjing adalah sama-sama tamu Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bahaya. Ya, mengerikan. Kemudian juga melakukan dosa di kota suci Madinah. Ya, ini juga dosanya tidaklah sama dengan dosa di luar kota Madinah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketika menyebutkan tentang haramul Madinah, al-Madinatu haramun bainal 'iri wath-thawr.
Madinah itu adalah tanah suci, tanah haram antara Ir wa Thawr, nama daerah atau nama gunung. Kemudian Nabi mengatakan faman ahdatsa fiha hadatsan au awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat ihdath. Berbuat ihdath kata para ulama, yakni yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat, dosa-dosa besar. Ya, barang siapa yang berbuat ihdath ya di Madinah, ya fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, kemudian laknat manusia, kemudian Allah tidak menerima amalannya yang wajib maupun yang sunnah, amalan yang wajib dan yang sunnah. Maka ini dua kota suci ini, Makkah dan Madinah, menunjukkan kata para ulama syaraful makan, daerah atau tempat yang mulia. Ketika melakukan perbuatan dosa, maka dosanya tidaklah sama dengan di luar daerah tersebut atau ke tempat yang mulia tersebut. Kemudian jenis yang ketiga, yang apabila melakukan perbuatan dosa akan lebih besar daripada yang lain, yaitu nau'us sayyi'ah, jenis maksiatnya atau jenis keburukannya itu juga berbeda-beda. Sebagai contoh, berdusta itu adalah dosa besar, iya apa tidak? Ya, bahkan akan mengantarkan kepada neraka. Akan tetapi berdusta atas nama Nabi itu berbeda berdusta selain di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tiket tempat duduknya di neraka jahanam. Ini hati-hati nih, zaman medsos banyak yang share atas nama Nabi SAW. Ternyata itu hadis palsu, hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Hati-hati, tidak boleh men-share kecuali dijelaskan derajat hadisnya, ya, bahwasanya ini hadisnya dhaif atau hadisnya palsu, apalagi hadisnya palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian dari nomor 3 ini, jenis keburukannya adalah ghibah. Ghibah dosa besar. Ya, sampai Allah mensifati orang yang ghibah memakan bangkai saudaranya sendiri. Tapi ada ghibah yang lebih besar lagi, itu ghibatul ulama, menghibahi ulama. Ya, ini ghibah ulama berbeda dosanya dengan ghibah orang biasa. Karena dagingnya para ulama masmumatun, adalah racun. Sehingga kita dapati orang yang sering menggibahi para ulama, maka di akhir kehidupannya tidak baik. 180 derajat berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Kita dapati ada orang yang seperti ini sampai ya berputar ke belakang, berbalik ke belakang. Yang tadinya istiqomah jadi enggak istiqomah. Yang tadinya sering hadir majelis ilmu, malah sekarang hadir di majelis maksiat. Ya, sampai ada yang kita temui yang tadinya soft awal di majelis ilmu, sekarang sudah tidak sholat. Kenapa? Karena dulu hobinya suka menghibahi para ulama, para duat, para asatidzah, sehingga ya apa yang mereka makan dari daging para ulama masmumah, yakni beracun, sehingga berbalik kepada mereka. Waliyadzubillah, hati-hati. Kemudian juga zina, berzina dosa besar. Akan tetapi berzina dengan istri tetangga ini lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal kepada berzina dengan orang lain. Ya, karena apa? Karena dia telah mengkhianati amanat. Karena sesama tetangga itu saling mempercayai, saling menjaga. Lah kok dia bisa berzina dengan istri tetangganya, maka ini dosanya jauh lebih besar ketimbang yang berzina dengan wanita lain. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis Abdullah mengatakan, hadis Bukhari Muslim, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang lebih besar di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau ya menjadikan Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu, berbuat syirik, ya. Kemudian
Qultu lahu inna dzalika la'azim. Ini adalah sangat besar. Kemudian dia berkata lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir miskin, khawatir rizkimu dimakan anakmu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qal antuzaniya halilata jalik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka ini dosanya lebih besar ya di sisi Allah ketimbang zina dengan orang lain. Kemudian sebagai contoh berikutnya adalah berzina dengan istrinya mujahid. Ya, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga berbeda dalam sebuah hadis, dan ini kita tutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim dari hadis Buraidah. Nabi bersabda, hurmatun nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Para istrinya orang-orang mujahid bagi orang-orang yang tidak jihad, yakni yang tinggal di daerah tersebut sedangkan sebagian jihad, maka istrinya para mujahid bagi orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut jihad kahurmati ummahatihim, seperti ya ibu kandung mereka, seperti ibu kandung mereka. Wa ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi. Dan tidaklah ada seseorang yang dititipkan dari istri para mujahid ya fayakhunuhu fihim, kemudian dia mengkhianatinya, ya mengkhianati, tidak menjalankan amanat, yakni khianat di sini sampai berzina. Illa wuqifa lahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan diberdirikan nanti di hari kiamat, ya fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Maka mujahid tadi akan mengambil kebaikan orang yang berkhianat tadi sesuai dengan selera keinginan mujahid, fama dhannukum. Dan bagaimana kalian bisa mengiranya, yakni ini begitu mengerikan sekali. Maka dosa itu bervariasi, tidak semuanya sama, ya, dan dosa-dosa besar juga bervariasi, ya. Maka hati-hati, jenis keburukan itu juga bervariasi, tidak semuanya ditimbang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa banyak beramal saleh dan bisa menjauhi segala bentuk dosa dan larangan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.